langkah itu terhenti sebelum benar-benar dimulai. Bukan oleh badai, bukan oleh musuh, melainkan oleh sebuah larangan dari mereka yang paling ia hormati. Di hadapannya terbentang dua jalan. Satu menuju Tanah Suci, impian setiap hamba. Satu lagi tetap di Jawa, tanah yang masih gelap, rapuh, dan mudah terbakar oleh perpecahan. Malam itu, Sunan Kalijaga menunduk dalam diam. Doa-doanya tak pernah berangkat. Air matanya jatuh bukan di Makkah, tetapi di tanah yang menuntut pengorbanan lebih kejam. Dan di sanalah sejarah berbelok. Bukan karena perjalanan yang ditempuh, melainkan karena perjalanan yang dibatalkan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Pagi di tanah Jawa tidak pernah benar-benar sunyi. Angin membawa bau tanah basah, suara langkah para petani, dan desah kegelisahan yang tak terucap. Di antara hiruk pikuk yang tampak biasa itu, zaman sedang bergerak perlahan menuju perubahan besar. Kerajaan lama mulai kehilangan pengaruh, kepercayaan lama goyah, dan ajaran baru mencari tempat untuk berakar. Di tengah pusaran itulah Sunan Kalijaga berdiri, menatap jauh melampaui batas kampung dan hutan yang mengitarinya. Dalam hatinya tumbuh niat yang telah lama disimpan. Sebuah perjalanan suci, perjalanan yang didambakan banyak insan beriman. Tanah jauh yang selama ini hanya ia dengar dari kisah para musafir. Maka nama itu bergetar lembut di dadanya, seperti panggilan yang tak henti mengulang. Ia merasa waktunya hampir tiba, seolah seluruh perjalanan hidupnya mengarah ke satu titik itu. Namun Jawa tak sedang baik-baik saja. Rakyat masih terpecah antara adat lama dan keyakinan baru. Banyak yang memeluk Islam, tetapi lebih banyak lagi yang belum sepenuhnya memahami maknanya. Ajaran suci kerap berbenturan dengan tradisi, menimbulkan kecurigaan, bahkan perlawanan halus. Setiap sudut tanah ini menyimpan potensi ledakan yang bisa terjadi kapan saja. Sunan Kalijaga menyadari hal itu. Setiap langkah dakwahnya bukan hanya tentang menyampaikan ajaran, tetapi menjaga keseimbangan. Ia tidak datang dengan pedang atau paksaan. Ia datang dengan cerita, tembang, dan simbol yang akrab bagi masyarakat Jawa. Cara yang pelan, tetapi dalam cara yang membuat orang berpikir, bukan takut. Menjelang malam, ketika cahaya mulai tenggelam di balik pepohonan, niat itu kembali menguat. Ia duduk dalam diam, memejamkan mata, membayangkan perjalanan panjang melintasi lautan dan gurun. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan Ka'bah, menyatukan diri dengan jutaan doa lain yang berputar tanpa henti. Ada getaran rindu yang sulit disangkal. Namun di saat yang sama, bayangan lain menyusup. Wajah-wajah rakyat kecil yang masih gamang, para murid yang belum selesai dibimbing, tanah Jawa yang masih mencari pijakan. Niat suci itu tiba-tiba terasa berat, seakan menariknya ke dua arah yang berlawanan. Angin malam berhembus lebih dingin. Sunan Kalijaga membuka mata. Ia sadar bahwa keinginannya bukan sekadar urusan pribadi. Apapun pilihannya, dampaknya akan menjalar jauh. Pergi berarti meninggalkan tanah yang sedang rapuh. Tinggal berarti menunda impian yang telah lama dipendam. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar, mengalun pelan seperti doa tanpa kata. Jawa seakan berbicara, meminta, bahkan memohon agar tidak ditinggalkan. Belum ada larangan, belum ada keputusan. Namun rasa gelisah itu telah hadir, menandai bahwa niat suci ini tidak akan berjalan mudah. Malam semakin larut di bawah langit yang sama. Sejarah mulai menyiapkan persimpangan. Sunan Kalijaga belum melangkah, tetapi arah hidupnya perlahan bergeser. Dan tanpa disadari siapapun, niat yang tumbuh malam itu akan mengguncang lebih dari sekadar perjalanan seorang wali. Sejarah Jawa sedang bersiap berubah. Hari-hari berlalu tanpa tanda yang jelas. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Namun kegelisahan di dada Sunan Kalijaga tak pernah benar-benar surut. Niat suci itu tetap hidup, berdenyut pelan di antara doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Tidak ada yang ia ucapkan pada siapapun. Semua tersimpan rapi, seolah ia menunggu sesuatu yang belum bernama. Di luar, Jawa terus bergerak. Pasar ramai oleh tawar-menawar, ladang dipenuhi kerja keras, dan rumah-rumah ibadah mulai berdiri berdampingan dengan tempat pemujaan lama. Namun di balik kesan damai itu, benih kegamangan tumbuh. Banyak yang bertanya, banyak yang ragu. Ajaran baru terasa dekat, tetapi belum sepenuhnya dipahami. Kesalahan kecil saja,
bisa berubah menjadi api besar. Sunan Kalijaga mulai menangkap isyarat-isyarat halus. Seorang murid datang dengan wajah cemas, membawa kabar tentang perdebatan di sebuah desa. Tembang yang dulu diterima, kini dipertanyakan. Simbol yang dahulu menenangkan, mulai dianggap menyimpang. Tidak ada penolakan terang-terangan, tetapi jarak mulai terasa. Seperti retakan kecil di dinding tua, nyaris tak terlihat, namun berbahaya jika dibiarkan. Malam berikutnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bergesekan, menimbulkan suara yang panjang dan gelisah. Dalam keheningan itu, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan alam sendiri sedang mengirimkan pesan, namun kata-katanya datang terlambat untuk dimengerti sepenuhnya. Ia kembali memikirkan perjalanan itu. Maka masih memanggil, tetap suci, tetap agung. Namun setiap kali bayangan itu muncul, wajah Jawa ikut hadir. Tanah ini belum selesai, jalan ini belum lurus. Pergi sekarang terasa seperti meninggalkan pekerjaan di tengah badai. Isyarat demi isyarat datang tanpa kejelasan. Seekor burung yang terbang rendah, lalu menghilang. Seorang tua yang berkata singkat tentang zaman yang akan berubah. Semua terasa penting, namun tak satu pun cukup kuat untuk menjadi jawaban. Sunan Kalijaga berada di antara keyakinan dan kebingungan, antara panggilan langit dan jeritan bumi. Pada suatu sore, ia berdiri di tepi sungai, memperhatikan air yang mengalir tanpa ragu. Sungai itu tidak pernah bertanya kemana harus pergi. Ia hanya mengikuti jalannya melewati batu akar dan lumpur, hingga akhirnya tiba di tujuan. Pemandangan sederhana itu justru memperdalam kegelisahan. Ia sadar, manusia tidak selalu diberi jalan yang sejelas aliran air. Ketika malam turun, doa kembali dipanjatkan. Kali ini lebih panjang, lebih berat. Tidak ada permintaan yang jelas, hanya pengakuan bahwa hatinya sedang diuji. Ia menunggu petunjuk yang tegas, namun yang datang hanyalah keheningan. Isyarat itu terasa semakin terlambat, seolah waktu sengaja mengulur keputusan. Di kejauhan, suara kehidupan Jawa terus berdenyut. Tanpa ia sadari, tekanan perlahan menguat. Niat suci yang awalnya terasa murni, kini bersinggungan dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dan di balik ketenangan wajahnya, Sunan Kalijaga mulai memahami satu hal. Ketika isyarat tak kunjung jelas, pilihan seringkali harus dibuat dalam sunyi. Sejarah pun bersiap melangkah ke bab berikutnya. Pagi itu datang dengan cahaya pucat, seolah matahari pun ragu untuk bersinar penuh. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti tanah Jawa, dengan kesan muram yang sulit dijelaskan. Sunan Kalijaga melangkah perlahan di antara jalan setapak, mendengarkan suara alam yang biasanya ia pahami dengan baik. Namun kali ini, setiap bunyi terdengar berbeda, lebih berat, lebih mendesak. Di beberapa desa, ia melihat perubahan yang belum sempurna. Orang-orang mulai menyebut nama Tuhan yang baru mereka kenal, tetapi masih menggenggam ketakutan lama. Ajaran Islam mulai diterima, namun belum sepenuhnya mengakar. Banyak yang mengikuti tanpa mengerti, banyak pula yang mengerti, tetapi belum berani melepaskan kebiasaan lama. Jawa berada di ambang persimpangan yang rapuh. Sunan Kalijaga berhenti di sebuah halaman sederhana. Anak-anak bermain tanpa beban, sementara orang tua berbincang dengan nada pelan, seolah takut kata-kata mereka terdengar terlalu jauh. Di wajah-wajah itu, ia membaca harapan sekaligus kebingungan. Mereka membutuhkan pegangan, bukan sekadar petunjuk singkat yang ditinggalkan, lalu pergi. Perlahan, ia menyadari tanah ini sedang memanggil, bukan dengan suara keras, melainkan dengan kebutuhan yang sunyi. Setiap senyum ragu, setiap tatapan kosong, menjadi seruan yang tak diucapkan. Jawa tidak meminta keajaiban. Jawa hanya meminta ditemani, hingga mampu berdiri sendiri. Di dalam dirinya, niat suci untuk berangkat haji masih menyala. Namun nyala itu kini berhadapan dengan api lain yang tak kalah kuat. Api tanggung jawab. Api pengabdian. Ia mulai memahami bahwa pergi bukan sekadar meninggalkan tempat, tetapi meninggalkan proses yang belum selesai. Menjelang siang, ia duduk di bawah pohon tua yang akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Pohon itu tidak tumbuh cepat. Ia bertahan, menyesuaikan diri dengan musim, hujan, dan panas yang silih berganti. Sunan Kalijaga memandangnya lama, seolah menemukan cermin dari jalan hidup yang sedang ia jalani. Untuk berbuah, sesuatu harus bertahan lebih lama dari keinginan pribadi. Kabar-kabar kecil terus berdatangan. Di satu tempat ajaran Islam disalahpahami sebagai ancaman. Di tempat lain tradisi lama hampir memicu pertikaian. Semua itu terjadi tanpa ia sadari,
tanpa menunggunya siap. Waktu tidak menunggu keputusan manusia. Sore hari membawa keheningan yang berbeda. Langit berwarna jingga, dan angin berhembus lembut, seolah membelai tanah yang lelah. Di saat itulah Sunan Kalijaga merasakan panggilan paling kuat. Bukan panggilan untuk pergi jauh, melainkan panggilan untuk tinggal. Tinggal di tempat yang penuh risiko, tinggal di tanah yang belum tenang. Ia tahu, jika ia pergi sekarang, banyak yang akan kehilangan arah. Bukan karena ia satu-satunya penunjuk jalan, tetapi karena proses ini membutuhkan kesinambungan. Dakwah bukan soal datang dan pergi, melainkan soal menemani hingga orang-orang mampu berjalan sendiri. Malam turun perlahan. Dalam gelap, ia menengadah, bukan untuk mencari jawaban dari langit, melainkan untuk meneguhkan hati. Panggilan Tanah Jawa kini terdengar jelas, meski tak bersuara. Sebuah panggilan yang tidak menjanjikan kemuliaan, tetapi menuntut pengorbanan panjang. Di titik itu, Sunan Kalijaga belum mengucapkan keputusan apapun. Namun sejarah telah mencatat getaran awalnya. Tanah Jawa tidak lagi sekadar tempat berpijak. Ia telah menjadi amanah. Dan dari amanah itulah, jalan sunyi seorang wali mulai terbentuk. Membawa perubahan yang kelak menggema jauh melampaui zamannya. Suasana pertemuan itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara seolah menahan suara, membuat setiap helaan napas terdengar jelas. Sunan Kalijaga duduk dengan tenang, namun batinnya waspada. Ia merasakan bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang akan diputuskan, sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Para wali berkumpul tanpa banyak kata, tatapan mereka saling bertemu, lalu berpaling. Tidak ada kemarahan di wajah mereka, tidak pula kebencian. Yang ada hanyalah beban tanggung jawab yang sama beratnya. Jawa sedang berada di titik rawan, dan setiap keputusan bisa menentukan arah masa depan. Ketika pembicaraan akhirnya dimulai, suaranya rendah dan terukur. Bukan tuduhan, bukan perintah kasar, hanya rangkaian kalimat yang disusun dengan hati-hati, seolah takut melukai. Nama perjalanan suci itu disebut perlahan. Niat haji yang selama ini disimpan rapi, kini terbuka di hadapan semua. Sunan Kalijaga mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, niatnya tidak pernah tersembunyi dari mereka. Namun ia tidak menduga bahwa pembahasan itu akan berujung pada satu kalimat yang mengubah segalanya. Sebuah larangan, tegas, namun disampaikan dengan nada penuh keprihatinan. Larangan itu bukan karena keraguan pada imannya, bukan pula karena meremehkan ibadah suci. Justru sebaliknya, mereka melihat perannya di Jawa terlalu besar untuk ditinggalkan. Tanah ini belum stabil, ajaran Islam belum sepenuhnya mengakar. Kepergiannya, meski sementara, bisa membuka celah yang berbahaya. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam kesadaran Sunan Kalijaga. Tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan, hanya keheningan panjang yang mengikuti. Di dalam diam itu, ia merasakan sesuatu runtuh pelan-pelan. Sebuah impian yang selama ini ia peluk harus dilepaskan, setidaknya untuk waktu yang tak jelas ujungnya. Ia menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena memahami beratnya keputusan ini. Larangan tersebut bukan datang dari ketakutan, melainkan dari perhitungan yang pahit. Jawa membutuhkan penjaga, bukan penjaga dengan senjata, tetapi penjaga keseimbangan. Dalam hatinya, gelombang perasaan saling bertabrakan. Keinginan pribadi beradu dengan amanah bersama. Ia sadar, menerima larangan ini berarti memikul beban yang lebih sunyi. Tidak ada yang akan memujinya karena batal berangkat. Tidak ada pula yang mencatat pengorbanan itu secara terbuka. Waktu berjalan lambat. Malam itu, api lampu bergoyang tertiup angin. Bayang-bayang para wali menari di dinding. Semua tampak seperti pertanda bahwa keputusan ini akan meninggalkan jejak panjang. Sunan Kalijaga mengangkat wajahnya kembali. Tatapannya tenang, meski matanya menyimpan pergulatan. Tanpa kata panjang, ia menerima larangan itu. Tidak dengan keluhan, tidak dengan pembelaan. Penerimaan yang lahir dari kesadaran bahwa tugasnya belum selesai, bahwa ibadah tidak selalu berbentuk perjalanan jauh, tetapi seringkali berupa kesediaan untuk tinggal ketika hati ingin pergi. Pertemuan berakhir tanpa sorak, tanpa kepastian masa depan. Setiap orang melangkah pergi, membawa beban masing-masing. Sunan Kalijaga keluar ke malam yang sunyi, ditemani suara jangkrik dan angin yang dingin. Di dadanya, luka kecil terbuka. Namun di sanalah benih pengorbanan mulai tumbuh. Larangan itu telah diucapkan, dan sejak saat itu, jalan hidup Sunan Kalijaga tidak lagi sekadar miliknya sendiri. Sejarah Jawa perlahan mengikat langkahnya,
menuntunnya ke pengabdian yang akan mengubah wajah tanah ini. Jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Malam terasa lebih panjang sejak larangan itu diucapkan. Langit Jawa terbentang luas, tetapi tidak memberi jawaban. Sunan Kalijaga berjalan sendirian, melewati jalan tanah yang basah oleh embun. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada pula yang menyaksikan pergulatan batin yang kini sepenuhnya ia tanggung sendiri. Larangan itu telah diterima, tetapi dampaknya baru benar-benar terasa. Setiap langkah seperti membawa beban yang tak terlihat. Tidak ada perubahan di luar dirinya, namun di dalam, sesuatu telah bergeser. Impian tentang perjalanan suci masih hidup, tetapi kini terbungkus kesadaran bahwa ia harus menahannya tanpa batas waktu yang pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain. Ia tetap berdakwah, tetap tersenyum, tetap mendengarkan keluh kesah rakyat. Namun, hanya dirinya yang tahu bahwa setiap doa kini terasa berbeda. Bukan lagi doa permohonan, melainkan doa penyerahan. Sebuah ketaatan yang tidak dipuji, tidak pula diuji di hadapan manusia. Tidak ada saksi atas pengorbanan ini. Tidak ada keramaian yang mengiringi keputusannya untuk tetap tinggal. Bahkan banyak yang tidak tahu bahwa ia pernah berniat pergi jauh. Inilah ujian yang paling sunyi, ketaatan yang tidak dicatat, kecuali oleh hati dan Tuhan. Di satu sisi, ia melihat Jawa perlahan bergerak. Ajaran yang ia tanam mulai dipahami lebih dalam. Orang-orang tidak lagi sekadar mengikuti, tetapi mulai menghayati. Namun di sisi lain, tantangan baru terus muncul. Perbedaan pandangan, bisik-bisik penolakan, dan kecurigaan yang belum sepenuhnya hilang. Sunan Kalijaga menyadari bahwa inilah alasan larangan itu dijatuhkan. Jika ia pergi, tidak ada yang menjembatani perbedaan ini. Tidak ada yang menenangkan ketika gesekan kecil nyaris berubah menjadi perpecahan. Keberadaannya bukan sekadar simbol, melainkan penopang keseimbangan. Meski demikian, hatinya tetap manusiawi. Ada malam-malam ketika rindu itu datang tanpa permisi. Rindu pada tanah suci yang belum pernah ia pijak. Rindu pada ibadah yang ia impikan sejak lama. Pada saat-saat itu, ia hanya bisa diam, membiarkan rasa itu hadir tanpa dilawan. Ia belajar satu hal penting. Ketaatan tidak selalu terasa damai. Kadang ia datang sebagai luka kecil yang terus mengingatkan. Namun justru disitulah nilainya diuji. Bertahan tanpa janji, tanpa tenggat, tanpa kepastian akan penghargaan apapun. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Jawa perlahan menemukan ritmenya yang baru. Islam tumbuh bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kehidupan. Semua itu terjadi tanpa gegap gempita. Perubahan berjalan pelan, seperti akar yang menembus tanah, tak terlihat, tetapi menguatkan. Di tengah semua itu, Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan kesadaran penuh. Ia tahu, keputusan yang diambil dalam sunyi seringkali berdampak paling panjang. Pengorbanan yang tidak disaksikan manusia justru membentuk fondasi yang paling kokoh. Malam kembali turun. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang sama, seperti malam larangan itu diucapkan. Tidak ada penyesalan di sana, hanya penerimaan yang matang. Ujian ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun, disitulah maknanya. Ketaatan tanpa saksi telah dipilih, dan dari pilihan sunyi itulah, jalan Sunan Kalijaga semakin mengarah pada peran yang lebih besar. Sejarah terus bergerak. Diam-diam mencatat bahwa perubahan besar sering lahir dari keputusan yang nyaris tak terlihat. Pagi menyibak malam dengan perlahan, seakan memberi waktu bagi luka untuk menutup dirinya sendiri. Sunan Kalijaga memulai hari tanpa perubahan yang tampak. Ia berjalan menyusuri pemukiman, menyapa orang-orang dengan senyum yang tetap sama. Namun di balik ketenangan itu, ia telah memilih jalan yang sunyi. Jalan yang tidak ramai oleh tepuk tangan, tidak terang oleh pujian. Sejak larangan itu, ia belajar mengatur napas batinnya. Keinginan yang dulu mendesak, kini ditata agar tidak meluap. Ia tidak mematikan hasrat, hanya menundanya. Menunda dengan sadar, menunda dengan penuh tanggung jawab. Setiap penundaan terasa seperti meletakkan batu kecil di punggung. Tak terlalu berat, tetapi terus bertambah. Ia menyadari bahwa kesunyiannya bukan tanda kekalahan. Justru di sanalah kekuatan diuji. Jalan ini tidak memberinya kemewahan untuk mengeluh. Jika ia rapuh Jawa, akan ikut rapuh. Jika ia goja yang lain, akan kehilangan pegangan. Maka ia memilih diam, bekerja, dan terus hadir. Dakwahnya berjalan
seperti air yang mencari celah. Ia tidak memaksa orang mengubah keyakinan dalam semalam. Ia mengajak mereka memahami, merasakan, dan menimbang. Wayang kembali digelar, tembang kembali dilantunkan. Simbol-simbol lama diberi napas baru, bukan untuk mengaburkan ajaran, tetapi untuk mendekatkannya pada hati yang belum siap disentak. Namun, jalan sunyi ini tidak bebas rintangan. Ada yang mulai mempertanyakan caranya, ada yang berbisik bahwa pendekatan itu terlalu lunak. Ada pula yang menganggapnya berbahaya. Sunan Kalijaga mendengar semua itu, tetapi tidak terburu-buru menjawab. Ia tahu, penilaian sering lahir dari ketakutan, bukan dari pemahaman. Di malam hari ketika desa-desa mulai sunyi, ia sering duduk sendiri, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk meneguhkan niat. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia tetap tinggal, bukan karena dipaksa, tetapi karena memilih. Pilihan itu memberinya kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Jalan ini menuntut kesabaran yang panjang. Tidak ada hasil instan, tidak ada tanda keberhasilan yang bisa segera ditunjukkan. Yang ada hanya keyakinan bahwa benih yang ditanam dengan cara yang benar akan tumbuh pada waktunya. Ia menerima bahwa mungkin ia tidak akan melihat seluruh hasilnya dalam hidupnya sendiri. Di beberapa tempat, perubahan kecil mulai terasa. Orang-orang mulai berdiskusi tanpa emosi. Tradisi lama tidak lagi dipertentangkan secara kasar, tetapi dibicarakan dengan tenang. Islam tidak hadir sebagai penghapus, melainkan sebagai penuntun. Semua itu terjadi perlahan, hampir tak disadari. Sunan Kalijaga berjalan di antara dua dunia. Dunia lama yang belum sepenuhnya pergi, dan dunia baru yang belum sepenuhnya datang. Di persimpangan itu, ia berdiri sebagai jembatan. Jembatan tidak pernah menjadi tujuan. Ia hanya dilalui, diinjak, dan sering dilupakan. Namun, tanpanya, perjalanan akan terputus. Menjelang malam, angin berhembus lembut. Ia menatap langit, bukan untuk meminta dipercepatkan takdir, tetapi untuk menerima jalannya. Jalan sunyi ini kini menjadi rumahnya. Sebuah jalan yang mengajarkan bahwa pengabdian terbesar seringkali tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dirayakan. Dengan langkah yang mantap, ia terus melangkah, tidak cepat, tidak lambat. Jalan sunyi seorang wali telah dipilih. Dan dari kesunyian itulah, perubahan besar sedang disusun. Pelan namun pasti, menunggu waktunya untuk muncul ke permukaan sejarah. Perubahan tidak pernah datang tanpa risiko. Di tanah Jawa yang rapuh, setiap langkah dakwah adalah pertaruhan. Sunan Kalijaga memahami hal itu sejak awal. Namun kini, setelah memilih tetap tinggal, setiap strategi yang ia jalankan tidak lagi sekadar cara menyampaikan ajaran, melainkan keputusan yang bisa menentukan arah masa depan. Ia melihat dengan jernih satu kenyataan. Ajaran yang datang terlalu keras hanya akan memantul kembali. Rakyat Jawa bukan menolak kebenaran. Mereka hanya takut kehilangan jati diri. Tradisi bukan sekadar kebiasaan, melainkan pegangan hidup yang telah diwariskan berabad-abad. Menghancurkannya berarti mencabut akar. Dan pohon yang kehilangan akar tak akan pernah tumbuh lurus. Maka Sunan Kalijaga memilih jalan yang tidak populer bagi semua pihak. Ia tidak membenturkan Islam dengan budaya, tetapi mempertemukan keduanya. Wayang tetap digelar, tetapi kisahnya diberi makna baru. Tembang tetap dilantunkan, tetapi pesannya diisi nilai tauhid. Simbol lama tidak dihapus, melainkan ditafsirkan ulang agar sejalan dengan ajaran yang dibawa. Namun pilihan ini bukan tanpa penentangan. Dari kejauhan, suara-suara sumbang mulai terdengar. Ada yang menganggap caranya terlalu longgar. Ada pula yang menuduhnya mencampur adukan yang suci dengan yang duniawi. Bisik-bisik itu menyebar pelan, menyusup ke pertemuan-pertemuan kecil, menumbuhkan kecurigaan. Sunan Kalijaga tidak segera membela diri. Ia tahu, pembelaan yang tergesa justru memperkeruh keadaan. Ia memilih membiarkan waktu bekerja. Biarlah hasil yang berbicara. Biarlah perubahan nyata menjadi jawaban atas keraguan. Di tengah tekanan itu, ia tetap melangkah. Ia hadir di desa-desa, duduk bersama rakyat kecil, mendengarkan cerita mereka. Ia tidak datang sebagai penghakim, tetapi sebagai sahabat yang memahami. Dari situ, ia menanamkan ajaran sedikit demi sedikit, tanpa memaksa, tanpa menggurui. Namun risiko semakin nyata. Jika pendekatannya gagal, bukan hanya dirinya yang dipertanyakan. Islam bisa dicap sebagai ajaran yang membingungkan. Sebaliknya, jika ia terlalu keras, perlawanan bisa meledak. Ia berada di garis tipis yang mudah runtuh. Pada malam-malam tertentu,
Kegelisahan kembali datang. Ia menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima jalannya. Bahkan mungkin ia akan disalahpahami hingga akhir hidupnya. Kesadaran itu tidak membuatnya mundur, justru menguatkan tekadnya. Jika seseorang harus menanggung kesalahpahaman demi keselamatan banyak orang, maka ia siap memikulnya. Perlahan, tanda-tanda kecil mulai muncul. Orang-orang yang dulu menjauh mulai mendekat kembali. Mereka tidak merasa terancam. Mereka merasa dihargai. Islam tidak lagi dipandang sebagai kekuatan asing, melainkan sebagai cahaya yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Namun, bahaya belum sepenuhnya pergi. Setiap keberhasilan kecil justru mengundang sorotan lebih tajam. Strategi ini benar-benar dipertaruhkan. Sekali salah langkah, semua bisa runtuh. Sunan Kalijaga menyadari tidak ada jalan kembali. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berhenti. Di bawah langit Jawa yang gelap, ia meneguhkan hati. Dakwah bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal tepat, dan ketepatan seringkali menuntut keberanian untuk berbeda. Jalan yang ia pilih mungkin sunyi dan penuh risiko, tetapi di sanalah ia yakin masa depan sedang dibentuk. Strategi dakwah itu kini bergerak seperti arus bawah, tak terlihat, namun kuat, dan tanpa banyak yang menyadari, pertaruhan besar ini sedang mengubah wajah Jawa, perlahan namun tak terelakkan. Retakan itu tidak muncul dengan suara keras. Ia hadir pelan, hampir tak terasa, seperti garis halus pada batu tua yang lama menahan beban. Sunan Kalijaga merasakannya bukan dari kata-kata tajam, melainkan dari jeda yang terlalu panjang, dari tatapan yang tak lagi sehangat dulu. Persaudaraan tetap ada, namun kesepahaman mulai diuji. Perbedaan pandangan semakin jelas seiring waktu. Cara dakwah yang ia jalani dianggap terlalu berani oleh sebagian, terlalu berisiko oleh yang lain. Ada kegelisahan bahwa pendekatan budaya bisa membuka pintu penyimpangan. Kekhawatiran itu lahir dari niat menjaga kemurnian ajaran, namun tak semua sepakat tentang jalannya. Pertemuan demi pertemuan berlangsung dengan nada yang lebih hati-hati. Kata-kata dipilih dengan saksama, seolah setiap kalimat bisa melukai jika salah tempat. Tidak ada pertengkaran terbuka, tidak pula perpecahan yang diumumkan. Namun Sunan Kalijaga tahu, jarak mulai terbentuk di ruang-ruang sunyi. Ia berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia menghormati para wali yang telah lama berjuang bersama. Di sisi lain, ia tidak bisa mengkhianati keyakinannya tentang cara menyelamatkan Jawa. Jika ia mundur, benih yang telah ditanam bisa mati. Jika ia maju, retakan itu bisa melebar. Tekanan itu terasa semakin berat. Setiap langkahnya kini tidak hanya dinilai oleh masyarakat, tetapi juga oleh sesama pejuang dakwah. Kesalahan kecil bisa diperbesar, niat baik bisa disalahartikan. Sunan Kalijaga menyadari, jalan sunyi yang ia pilih kini menjadi jalan yang terjal. Di tengah kegelisahan itu, ia memilih tetap tenang. Ia tidak membalas bisik-bisik dengan pembelaan. Ia tidak pula menantang perbedaan dengan emosi. Baginya, persatuan tidak selalu berarti keseragaman. Kadang, persatuan justru diuji oleh kemampuan untuk berbeda tanpa saling menjatuhkan. Namun ada malam-malam ketika beban itu terasa terlalu berat. Sendirian, ia menimbang ulang setiap langkah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah jalan ini benar-benar layak dipertahankan? Apakah pengorbanan ini tidak akan berakhir sia-sia? Pertanyaan itu tidak melemahkan, justru menajamkan kesadaran bahwa taruhannya memang besar. Sementara itu, Jawa terus bergerak. Rakyat mulai menemukan bentuk keberagamaan yang lebih damai. Tradisi dan ajaran baru tidak lagi saling meniadakan. Hasil itu menjadi penguat yang sunyi. Mungkin belum sempurna, tetapi nyata. Dan bagi Sunan Kalijaga, kenyataan itu lebih kuat daripada semua keraguan. Retakan di antara para wali belum sembuh. Namun ia berharap waktu akan mempertemukan kembali pemahaman yang kini berjauhan. Ia tidak memaksa kesepakatan, tidak pula memohon pengakuan. Ia percaya, jika tujuannya benar, maka jalannya akan menemukan pembenaran sendiri. Di hadapan tantangan ini, Sunan Kalijaga memilih bertahan tanpa memutus tali. Ia menjaga adab, menjaga hormat, meski harus menanggung kesendirian. Jalan ini mengajarkannya bahwa pengabdian sejati seringkali menuntut kesiapan untuk disalahpahami, bahkan oleh mereka yang berjalan di arah yang sama. Malam kembali menyelimuti Jawa. Di balik keheningan itu, retakan masih ada, belum tertutup, belum pula menghancurkan. Sejarah menahan napas, menunggu apakah perbedaan ini akan menjadi awal perpecahan
atau justru titik pendewasaan? Dan di tengah ketidakpastian itu, Sunan Kalijaga tetap melangkah, menjaga keseimbangan di tanah yang sedang belajar berdiri. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Di tanah Hawa, perubahan yang selama ini dijaga dengan susah payah mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Sunan Kalijaga merasakan ketegangan itu di udara, seperti panas yang tertahan sebelum hujan besar turun. Segalanya tampak berjalan normal, tetapi di bawah permukaan, arah mulai kabur. Di beberapa tempat, ajaran baru disalahpahami. Ada yang terlalu keras menolak tradisi, ada pula yang bertahan pada kebiasaan lama, tanpa mau membuka diri. Keseimbangan yang sebelumnya terjaga mulai goyah. Sedikit saja dorongan, perpecahan bisa terjadi. Jawa berada di ambang kehilangan arah, terjepit di antara masa lalu dan masa depan. Sunan Kalijaga menyadari bahwa situasi ini lebih berbahaya daripada penolakan terbuka. Kebingungan yang dibiarkan tumbuh akan melahirkan konflik tanpa wajah. Tidak ada musuh yang jelas, tidak ada garis yang tegas. Yang ada hanya kecurigaan, saling menilai, dan rasa takut akan perubahan. Ia melangkah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba meredam kegelisahan yang menyebar. Tidak dengan perintah, tidak dengan ancaman. Ia hadir, mendengarkan, dan mengingatkan bahwa perubahan tidak harus menghancurkan. Namun upaya itu terasa semakin berat. Beban yang ia pikul kini bukan hanya soal dakwah, tetapi soal menjaga arah sebuah masyarakat. Di tengah semua itu, larangan yang pernah diucapkan kembali terngiang. Jika ia pergi pada saat seperti ini, kekosongan akan terbuka lebar. Tidak semua orang siap berjalan sendiri. Tidak semua paham arah yang dituju. Sunan Kalijaga mulai memahami sepenuhnya betapa genting posisi Jawa saat ini. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Ia sering terjaga, memikirkan kemungkinan terburuk bukan untuk dirinya, melainkan untuk tanah yang ia cintai. Jika perpecahan terjadi, darah bisa tertumpah, dan ajaran yang seharusnya membawa damai justru disalahkan. Di beberapa desa, ketegangan mulai terasa. Perbedaan kecil diperbesar. Kata-kata disalahartikan. Api kecil muncul di sana-sini, belum membakar, tetapi cukup untuk menimbulkan ketakutan. Sunan Kalijaga bergerak cepat, berusaha memadamkan sebelum menyala lebih besar. Ia tahu, tidak semua orang akan mendengarkan. Ada yang terlalu keras kepala, ada yang terlalu takut untuk berubah. Namun, ia tetap berusaha. Baginya, satu nyawa yang terselamatkan dari perpecahan lebih berharga daripada 1000 perdebatan. Dalam kesendirian, ia menyadari satu hal penting. Keberadaannya kini bukan lagi pilihan pribadi. Ia telah menjadi penanda arah. Selama ia ada, Jawa masih memiliki titik rujukan. Jika ia hilang, kebingungan bisa berubah menjadi kekacauan. Kesadaran itu tidak membuatnya sombong. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil di hadapan tugas yang begitu besar. Ia hanyalah manusia dengan keterbatasan, tetapi sejarah menempatkannya di posisi yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Pagi kembali datang, membawa cahaya yang pucat. Jawa masih berdiri, tetapi rapuh. Sunan Kalijaga menatap tanah itu dengan mata yang jernih. Ia tahu badai belum datang, tetapi tanda-tandanya jelas. Ini bukan saatnya mundur. Ini bukan saatnya pergi. Di ambang kehilangan arah, Jawa masih memiliki harapan. Selama ada yang bersedia berdiri di tengah, menahan tarikan dari dua sisi. Dan di titik genting itulah, Sunan Kalijaga melangkah maju, siap menanggung beban yang semakin berat, demi memastikan sejarah tidak jatuh ke jurang yang salah. Malam turun dengan tenang, tetapi hati tidak pernah benar-benar sunyi. Di sudut tanah Jawa yang lembab oleh embun, Sunan Kalijaga duduk bersila, menata napas, menata niat. Doa mengalir pelan dari bibirnya, seperti sungai yang mencari laut. Namun malam itu ia tahu, alirannya tidak akan menempuh perjalanan jauh. Doa itu tidak berangkat. Ia tinggal, berdiam, dan berakar di tanah tempat ia bersujud. Sejak Jawa berada di ambang kehilangan arah, setiap doa terasa lebih berat. Bukan karena kurang keyakinan, melainkan karena beban yang dititipkan padanya semakin nyata. Ia tidak lagi memohon jalan bagi dirinya sendiri. Ia memohon keteguhan bagi banyak orang yang masih ragu, yang mudah terseret oleh bisik-bisik dan ketakutan. Dalam keheningan itu, bayangan tanah suci kembali hadir. Bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai pengingat akan niat yang ditunda. Ia tidak melawan bayangan itu. Ia membiarkannya lewat, seperti angin malam yang menyentuh wajah, lalu menghilang. Menolak rindu,
hanya akan melukai. Menerimanya membuatnya lebih jujur pada diri sendiri. Doa-doa itu tidak disaksikan siapapun. Tidak ada jamaah. Tidak ada tangis bersama. Hanya tanah, langit, dan hati yang terbuka sepenuhnya. Inilah ibadah yang tak terlihat. Ibadah yang tidak dicatat oleh manusia. Namun justru disitulah kekuatannya diuji. Apakah ia tetap tulus ketika tak ada yang mengetahui? Hari-hari berikutnya, ia kembali menyusuri desa-desa. Ia berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak. Di setiap pertemuan, ia merasakan betapa rapuhnya kepercayaan orang-orang. Sedikit saja salah ucap, kebingungan bisa berubah menjadi penolakan. Maka ia memilih kata dengan hati-hati, seperti berjalan di atas jembatan sempit. Di sela-sela kesibukan itu, doa-doa tetap dipanjatkan. Tidak lagi dengan harapan besar, melainkan dengan keteguhan kecil yang diulang, agar langkah tidak goyah, agar emosi tidak mengambil alih, agar ia tetap mampu melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai masalah. Ada saat-saat ketika lelah merayap pelan, bukan lelah tubuh, melainkan lelah batin. Ia bertanya dalam diam, berapa lama lagi semua ini harus ditanggung? Namun pertanyaan itu tidak pernah menjadi keluhan. Ia hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah. Perlahan, doa-doa yang tak pernah sampai ke Makkah itu mulai menunjukkan dampaknya. Ketegangan di beberapa tempat mereda. Percakapan yang dulu panas menjadi lebih tenang. Orang-orang mulai mendengar, bukan sekadar berbicara. Tidak semua berubah, tetapi cukup untuk menahan gelombang perpecahan. Sunan Kalijaga memahami satu hal penting. Doa tidak selalu diukur dari jarak yang ditempuh, tetapi dari dampak yang ditinggalkan. Doa yang tinggal di Jawa ini justru menumbuhkan akar. Akar yang menguatkan, bukan yang mencolok. Malam kembali turun. Ia menenggada, bukan dengan rindu yang menggebu, melainkan dengan penerimaan yang matang. Doa-doanya mungkin tidak pernah menyentuh pasir Makkah, tetapi telah menyentuh hati-hati yang paling membutuhkan. Disitulah ia menemukan ketenangan yang berbeda. Ketenangan seorang hamba yang memahami bahwa pengabdian tidak selalu membawa ke tempat suci, tetapi seringkali menahan kita di tempat yang paling membutuhkan kesabaran. Dan dari doa-doa yang tak berangkat itu, sejarah Jawa perlahan menemukan napasnya kembali. Meski jalan ke depan masih panjang dan penuh ujian, waktu berlalu tanpa penanda yang jelas. Tidak ada lonceng, tidak ada perayaan. Hari-hari hanya saling menindih, meninggalkan jejak yang samar. Di tengah alur yang sunyi itu, Sunan Kalijaga tetap berjalan, menapaki pengabdian yang nyaris tak pernah disebut namanya. Apa yang ia lakukan tidak tercatat di prasasti, tidak pula diumumkan di hadapan khalayak. Semua berlangsung dalam diam. Ia menyadari sejak awal bahwa pengorbanannya tidak akan terlihat. Tidak ada catatan perjalanan yang bisa diwariskan. Tidak ada kisah heroik yang mudah diceritakan ulang. Yang ada hanyalah kehadiran yang konsisten, keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari, dan kesediaan untuk terus berada di tengah ketika banyak yang memilih menjauh. Di desa-desa, perubahan berjalan pelan. Tidak ada lompatan besar yang mencolok. Namun jika diperhatikan dengan saksama, wajah-wajah yang dulu penuh curiga, kini lebih tenang. Percakapan yang dulu syarat ketegangan kini mulai terbuka. Semua itu bukan hasil satu ceramah, melainkan buah dari kesabaran yang panjang. Sunan Kalijaga melihat hasil itu tanpa rasa bangga berlebihan. Ia tahu, apa yang tumbuh perlahan biasanya lebih kuat. Ia juga sadar, mungkin namanya tidak akan selalu diingat, ketika perubahan itu kelak dianggap wajar. Pengorbanan ini memang tidak meminta dikenang. Namun sunyi bukan berarti tanpa luka. Ada saat-saat ketika ia merasa dilupakan, ketika orang-orang memetik hasil tanpa mengetahui prosesnya, ketika keputusan berat yang ia ambil tidak pernah diketahui siapapun. Di titik itu, ia hanya bisa kembali pada niat awal, bahwa yang ia cari bukan pengakuan, melainkan keberlanjutan. Seiring waktu, tantangan tidak sepenuhnya hilang, perbedaan pandangan tetap ada. Kesalahpahaman sesekali muncul, tetapi tidak lagi sebesar sebelumnya. Api besar telah berubah menjadi bara kecil yang lebih mudah dijaga. Itulah tanda bahwa pengorbanan dayam-dayam ini bekerja. Ia menyadari bahwa sejarah seringkali menyorot peristiwa besar, bukan proses panjang yang menyertainya. Padahal justru di sanalah kerja sesungguhnya berlangsung, mengubah arah tanpa mengguncang, menguatkan fondasi tanpa meruntuhkan bangunan lama. Di malam hari, ia kerap merenung dalam diam, bukan untuk menagih balasan, tetapi untuk memastikan dirinya tidak tersesat oleh kelelahan. Ia bertanya pada hati sendiri,
Apakah ia masih sanggup melanjutkan jalan ini tanpa jaminan apapun? Jawabannya selalu sama. Selama Jawa belum benar-benar berdiri, ia belum selesai. Perlahan, ia menerima satu kenyataan, bahwa sebagian besar pengabdian terbesar dalam sejarah tidak pernah tercatat dengan rapi. Ia hidup dalam perubahan sikap, dalam cara orang saling memandang, dalam ketenangan yang tak lagi disadari sebagai hasil perjuangan. Pengorbanan yang tak tercatat ini justru menjadi fondasi yang paling kokoh, karena ia tidak bergantung pada pujian, tidak goyah oleh lupa. Ia tetap bekerja, bahkan ketika tak ada yang melihat. Pagi kembali datang, aktivitas kembali berjalan. Sunan Kalijaga melangkah seperti biasa, tanpa tanda bahwa ia sedang menanggung beban sejarah. Namun di balik kesederhanaan itu, ia tahu setiap hari yang ia jalani dengan setia adalah bagian dari perubahan besar yang kelak akan dianggap biasa. Dan mungkin justru disitulah nilai tertingginya. Ketika pengorbanan tidak lagi dikenali sebagai pengorbanan, melainkan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Sejarah terus bergerak, dan apa yang tak tercatat hari ini sedang menyiapkan masa depan yang lebih tenang, meski nama-nama di baliknya perlahan memudar dalam ingatan manusia. Perubahan tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir pelan, hampir tak terasa, seperti fajar yang menyelinap sebelum mata benar-benar terbuka. Sunan Kalijaga mulai merasakan pergeseran itu dalam hal-hal kecil. Nada bicara yang lebih lunak, tatapan yang tidak lagi curiga. Pertanyaan yang lahir dari ingin tahu, bukan dari ketakutan. Di desa-desa yang dulu tegang, pertemuan kini berlangsung lebih tenang. Orang-orang mulai duduk bersama tanpa saling menilai. Tradisi lama tidak lagi dipertahankan dengan amarah, dan ajaran baru tidak disampaikan dengan paksaan. Ada ruang bernapas yang sebelumnya tak ada. Ruang untuk memahami tanpa harus menyerang. Sunan Kalijaga menyaksikan semua itu dengan kewaspadaan. Ia tahu hasil yang mulai terlihat seringkali membawa godaan. Godaan untuk merasa berhasil, godaan untuk mempercepat perubahan. Namun ia menahan diri. Ia belajar dari perjalanan panjang ini bahwa apa yang tumbuh terlalu cepat seringkali rapuh. Di satu tempat tembang yang dahulu dicurigai, kini diterima sebagai pengingat nilai. Wayang yang pernah diperdebatkan, kini menjadi jembatan percakapan. Orang-orang tidak lagi bertanya, apakah ini tradisi atau agama? Mereka mulai bertanya, apakah ini membuat hati lebih tenang dan hidup lebih adil? Pertanyaan itu adalah tanda kedewasaan yang lama ditunggu, namun tidak semua berubah serentak. Di sudut-sudut lain, ketegangan masih ada. Beberapa orang masih bertahan pada kecurigaan lama. Sunan Kalijaga tidak memaksa mereka ikut arus. Ia tahu, perubahan yang dipaksakan hanya akan melahirkan perlawanan baru. Ia memilih terus hadir, menjadi contoh yang konsisten. Hasil yang mulai terlihat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari fase yang lebih rumit. Ketika masyarakat mulai menerima, tanggung jawab justru bertambah. Kesalahan kecil bisa merusak kepercayaan yang baru tumbuh. Maka ia semakin berhati-hati. Setiap kata dipilih, setiap langkah dipertimbangkan. Di malam, Arya kembali merenung. Ia mengingat masa-masa ketika hasil ini belum tampak sama sekali. Ketika doa-doa seakan jatuh ke tanah tanpa jawaban. Kini, jawabannya hadir bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai ketenangan bersama. Ia merasa lega, namun tidak larut. Ia memahami bahwa perubahan sejati bukan soal siapa yang benar, melainkan siapa yang bersedia bertahan. Bertahan dalam sabar, bertahan dalam kesederhanaan, bertahan tanpa menuntut pengakuan. Dan hasil yang mulai terlihat ini adalah buah dari ketahanan itu. Orang-orang mulai mengambil peran mereka sendiri, tidak lagi menunggu arahan untuk setiap langkah. Diskusi tumbuh, inisiatif lahir. Itu tanda bahwa masyarakat mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Sunan Kalijaga melihatnya sebagai keberhasilan paling penting, bukan ketika ia dibutuhkan, tetapi ketika ketergantungan perlahan berkurang. Meski demikian, ia tidak pergi. Belum, ia tetap di sana, menjaga ritme agar tidak melaju terlalu cepat atau tersendat kembali. Ia tahu, keseimbangan adalah kerja yang tak pernah selesai. Sedikit lengah, semuanya bisa bergeser. Pagi menyingsing dengan cahaya yang lebih hangat. Jawa tidak lagi sepenuhnya rapuh, tetapi belum sepenuhnya kuat. Di titik tengah itulah hasil mulai terlihat, bukan sebagai puncak, melainkan sebagai tanda bahwa jalan yang ditempuh tidak sia-sia. Sunan Kalijaga
melangkah dengan keyakinan yang tenang. Ia tidak menghitung capaian, tidak pula mengumumkan keberhasilan. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa perubahan yang lahir hari ini memiliki akar yang cukup dalam untuk bertahan esok hari. Dan selama akar itu terus menguat, sejarah akan bergerak ke arah yang lebih damai, meski perjalanan belum benar-benar usai. Ketika perubahan mulai berakar, sebuah kesadaran baru tumbuh dalam diri Sunan Kalijaga. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan, seiring waktu yang mengikis kegelisahan lama. Ia mulai melihat niat sucinya dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai perjalanan yang tertunda, melainkan sebagai makna yang bergeser. Bayangan tentang tanah suci masih hadir, tetapi kini tidak lagi menusuk. Ia hadir seperti cahaya jauh di ufuk, tenang dan tidak mendesak. Sunan Kalijaga menyadari bahwa rindu yang dulu menggebu telah berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam, bahwa ibadah tidak selalu ditentukan oleh jarak, tetapi oleh kesediaan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Ia memandang Jawa dengan mata yang berbeda. Tanah ini bukan lagi sekadar tempat tugas, melainkan ruang pengabdian yang utuh. Setiap langkah yang ia tempuh di antara rakyat, setiap upaya menjaga keseimbangan, terasa seperti rangkaian ibadah yang tak terputus. Ia tidak mengucapkannya, tetapi hatinya mulai memahami bahwa apa yang ia jalani bukan pengganti haji, melainkan bentuk lain dari kepatuhan. Dalam sunyi, ia merenungkan arti perjalanan. Haji adalah perjalanan menuju pusat iman, tetapi pengabdian adalah perjalanan menjaga iman, tetap hidup di tengah dunia. Keduanya menuntut keikhlasan, keduanya menuntut pelepasan ego. Perbedaannya hanya terletak pada arah, bukan pada nilainya. Kesadaran ini memberinya ketenangan baru. Ia tidak lagi menimbang hari dengan pertanyaan, kapan ia boleh pergi. Ia menimbangnya dengan pertanyaan lain, apakah hari ini ia telah menjalankan amanah sebaik mungkin? Perubahan kecil ini membuat langkahnya terasa lebih ringan, meski bebannya tetap sama. Di masyarakat pengaruh perubahan itu semakin terasa. Orang-orang tidak lagi melihat agama sebagai sesuatu yang jauh dan menakutkan. Mereka mulai merasakannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada euforia, tidak pula klaim kemenangan. Hanya rasa cukup yang tumbuh perlahan. Sunan Kalijaga menyadari bahwa inilah buah dari pengorbanan panjang. Bukan kemenangan yang bisa dirayakan, melainkan kestabilan yang bisa dirasakan. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai saling mengingatkan dengan cara yang lembut, bukan dengan paksaan. Ia melihat benih yang telah tumbuh cukup kuat untuk bertahan dari angin kencang. Namun, ia tidak lengah. Ia tahu makna yang telah dipahami bisa kembali kabur jika tidak dijaga. Maka ia tetap hadir, tidak sebagai pusat, tetapi sebagai penyeimbang. Ia menahan diri untuk tidak menonjol, agar masyarakat belajar berjalan tanpa bergantung. Di malam hari, ia kembali bersujud. Doanya kini berbeda. Tidak lagi memohon izin untuk pergi, tidak pula mengeluhkan yang tertahan. Doanya sederhana, agar apa yang telah ditanam tidak layu, agar ketenangan ini tidak berubah menjadi kesombongan. Ia merasa cukup, bukan karena semuanya selesai, tetapi karena ia berada di tempat yang seharusnya. Makna haji yang berbeda ini tidak tertulis dalam kitab perjalanan. Ia tidak dikenali oleh banyak orang. Namun, di sanalah Sunan Kalijaga menemukan kedamaian yang jujur. Kedamaian seorang hamba yang menerima bahwa jalan hidupnya memang dirancang untuk tinggal, bukan melangkah jauh. Pagi kembali menyapa Jawa. Aktivitas berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara dramatis. Dan justru disitulah keindahannya. Makna baru itu tidak menuntut pengakuan. Ia hidup dalam keteguhan yang tenang, dalam pengabdian yang tidak berisik. Sejarah terus bergerak, dan di antara geraknya yang pelan, makna haji yang berbeda itu telah membentuk satu hal penting, bahwa kesucian tidak selalu dicapai dengan pergi jauh, tetapi seringkali dengan bertahan, menjaga, dan mengabdi di tempat yang paling membutuhkan. Tidak ada penanda khusus ketika warisan itu mulai bergerak. Ia tidak diumumkan, tidak pula dirayakan. Ia mengalir pelan, seperti air tanah yang merembes tanpa suara. Sunan Kalijaga menyadari perubahan itu bukan dari pujian, melainkan dari kebiasaan baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Di desa-desa, orang-orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka tidak lagi sekadar meniru, tetapi memahami. Nilai-nilai yang dulu ia sampaikan lewat tembang, simbol dan cerita, kini hidup dalam laku sehari-hari. Tanpa disadari, ajaran itu berpindah tangan,
Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ia melihat para muridnya mulai mengambil peran masing-masing. Mereka tidak lagi menunggu arahan untuk setiap langkah. Cara dakwah yang dulu dianggap berisiko, kini diterapkan dengan bijak. Tidak persis sama tetapi sehingga itulah tanda bahwa warisan tidak dibekukan, melainkan tumbuh menyesuaikan zaman. Sunan Kalijaga memilih tetap di pinggir. Ia tidak mengklaim apapun. Ia membiarkan orang-orang berjalan dengan kaki mereka sendiri. Bagi dirinya, keberhasilan bukan ketika namanya disebut, melainkan ketika namanya tidak lagi diperlukan untuk membuat kebaikan terus berjalan. Warisan itu menyebar lewat kebiasaan kecil. Cara orang saling menyapa. Cara mereka menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Cara mereka memaknai tradisi tanpa kehilangan arah iman. Semua itu tidak pernah dituliskan sebagai ajaran resmi, tetapi hidup sebagai kesepakatan tak tertulis. Namun tidak semua menyadari dari mana perubahan itu berasal. Banyak yang menganggapnya sebagai hal wajar. Sebagian bahkan lupa bahwa dulu keadaan tidak setenang ini. Sunan Kalijaga tidak merasa dirugikan oleh kelupaan itu. Justru disitulah ia melihat tanda keberhasilan. Ketika perubahan tidak lagi terasa sebagai perubahan, melainkan sebagai kehidupan itu sendiri. Di balik ketenangan itu, ia tetap waspada. Warisan yang menyebar diam-diam juga rentan disalahartikan. Tanpa penjagaan nilai, simbol bisa kembali kosong. Maka ia sesekali hadir, bukan untuk menggurui, tetapi untuk mengingatkan arah. Sentuhan kecil yang menjaga agar makna tidak terlepas dari akarnya. Malam-malamnya kini lebih tenang. Bukan karena tugas telah selesai, tetapi karena beban tidak lagi sepenuhnya bertumpu padanya. Ia melihat bagaimana masyarakat mulai saling menjaga. Itu adalah bentuk keberlanjutan yang selama ini ia harapkan. Ia merenung tentang waktu, tentang bagaimana usaha yang dijalankan dengan sabar seringkali berbuah setelah penantian panjang. Warisan ini tidak lahir dari satu keputusan besar, melainkan dari ribuan keputusan kecil yang diambil dengan konsisten. Keputusan untuk tidak pergi, keputusan untuk bertahan, keputusan untuk menahan diri. Di luar sana, zaman terus berubah. Tantangan baru akan datang, dengan wajah yang berbeda. Sunan Kalijaga memahami bahwa warisan sejati bukan jawaban untuk semua masalah, melainkan kemampuan untuk menanggapi masalah dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu kini mulai hidup di banyak hati. Pagi datang dengan suara aktivitas yang akrab. Tidak ada yang istimewa di permukaan. Namun di balik kesederhanaan itu, warisan telah menyebar luas, tanpa pamrih, tanpa tanda tangan. Ia hidup dalam cara berpikir, dalam cara merasa, dalam cara memilih jalan damai. Sunan Kalijaga melangkah perlahan, menyatu dengan arus kehidupan yang terus bergerak. Ia tahu, waktunya sebagai penyangga utama perlahan akan berlalu. Namun ia tidak cemas, karena apa yang ia tanam tidak bergantung pada kehadirannya semata. Sejarah sering mencatat tokoh besar lewat peristiwa gemilang. Tetapi warisan yang menyebar diam-diam ini membuktikan satu hal, bahwa perubahan paling tahan lama sering lahir tanpa sorotan, tumbuh tanpa sorak, dan bertahan justru karena tidak pernah menuntut untuk dikenang. Waktu memiliki cara sendiri untuk membuka mata manusia. Apa yang dulu diragukan, perlahan menjadi kenyataan yang tak bisa disangkal. Di tanah Jawa yang kini lebih tenang, bisik-bisik penilaian mulai berubah arah. Sunan Kalijaga merasakan perubahan itu tanpa pernah mencarinya. Pengakuan datang bukan sebagai sorak, melainkan sebagai kesadaran yang tumbuh terlambat. Orang-orang mulai mengingat kembali masa-masa genting yang pernah dilalui. Mereka mengingat ketegangan yang hampir meledak, perpecahan yang nyaris terjadi, dan kebingungan yang dulu menyelimuti banyak hati. Kini, ketika keadaan terasa lebih stabil, barulah mereka menyadari betapa rapuhnya masa itu. Dan di titik itulah, peran Sunan Kalijaga mulai terlihat dengan lebih jernih. Beberapa yang dulu paling keras meragukan, caranya kini memilih diam. Bukan karena malu, melainkan karena paham bahwa waktu telah menjawab perdebatan yang tak pernah selesai. Pendekatan yang dahulu dianggap berbahaya, justru menjadi penyangga utama. Budaya dan ajaran tidak saling menghancurkan, melainkan berjalan berdampingan. Pengakuan itu tidak disampaikan dalam satu pertemuan besar. Ia muncul dalam percakapan kecil, dalam nada yang lebih hormat, dalam sikap yang lebih terbuka. Tidak ada permintaan maaf yang lantang, tidak pula pembenaran diri. Hanya kesadaran kolektif bahwa keputusan-keputusan sunyi di masa lalu telah menyelamatkan banyak hal.
Sunan Kalijaga menyikapi semua itu dengan tenang. Ia tidak merasa perlu mengingatkan siapapun tentang pengorbanan yang pernah ia lakukan. Baginya, pengakuan yang datang terlambat tetap lebih baik daripada tidak pernah datang sama sekali. Namun ia juga tahu, pengakuan bukan tujuan akhir dari jalan yang ia pilih. Di dalam dirinya, tidak ada rasa menang. Justru ada rasa lega yang bercampur getir. Lega, karena Jawa tidak jatuh ke jurang perpecahan. Getir karena ia tahu, jika saja pengakuan itu datang lebih awal, mungkin banyak luka bisa dihindari. Namun penyesalan tidak lagi relevan. Sejarah tidak bergerak mundur. Ia melihat para murid dan penerusnya melangkah dengan lebih percaya diri. Mereka tidak lagi ragu menggunakan pendekatan yang berakar pada kebijaksanaan lokal. Cara yang dulu dipertanyakan, kini dijadikan pijakan. Sunan Kalijaga memilih tetap di belakang, membiarkan generasi berikutnya berdiri di depan. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang makna diterima. Ia menyadari bahwa penerimaan yang datang setelah waktu panjang seringkali lebih tulus. Ia tidak lahir dari emosi sesaat, melainkan dari pengalaman nyata. Pengakuan seperti itu mungkin terlambat, tetapi lebih kokoh. Masyarakat Jawa kini bergerak dengan ritme yang berbeda. Tidak sempurna, tetapi lebih seimbang. Perbedaan tetap ada, namun tidak lagi mengancam. Semua itu menjadi cermin bahwa pengorbanan sunyi memang bekerja. Meski hasilnya tidak bisa dipaksakan muncul lebih cepat. Sunan Kalijaga melangkah di antara mereka seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja dibuktikan benar. Ia tetap sederhana, tetap hadir seperlunya. Ia tahu, jika ia larut dalam pengakuan, maka pelajaran terpenting dari perjalanan ini akan hilang. Pengakuan yang datang terlambat ini menjadi penutup satu fase, bukan penanda akhir. Ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu langsung terlihat, dan kebijaksanaan seringkali baru dihargai setelah bahaya berlalu. Namun sejarah tidak berhenti pada pengakuan. Ia terus bergerak, menuntut kesetiaan baru dari mereka yang kini memetik hasilnya. Di bawah langit Jawa yang tenang, Sunan Kalijaga memahami satu hal dengan utuh, bahwa tugasnya bukan untuk dibenarkan, melainkan untuk menjaga agar kebenaran tetap hidup. Dan ketika pengakuan akhirnya datang, ia menerimanya bukan sebagai penghargaan, melainkan sebagai tanda bahwa waktunya untuk benar-benar melepaskan peran utama semakin dekat. Pagi datang tanpa tanda istimewa. Cahaya menyentuh tanah Jawa seperti biasa, menghidupkan suara langkah, pasar, dan doa-doa kecil yang tak pernah tercatat. Di tengah denyut kehidupan itu, Sunan Kalijaga melangkah dengan tenang. Tidak ada sorotan, tidak ada penanda bahwa sebuah perjalanan panjang hampir mencapai ujungnya. Semua berjalan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun justru disitulah maknanya. Perubahan besar telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Islam tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing, dan tradisi tidak lagi diperlakukan sebagai penghalang. Keduanya berbaur dalam keseimbangan yang rapuh, tetapi nyata. Jawa tidak menjadi sempurna, namun ia tidak lagi kehilangan arah. Sunan Kalijaga menyadari bahwa perannya perlahan berubah. Ia tidak lagi berada di pusat pusaran. Masyarakat telah belajar menjaga diri mereka sendiri. Para murid telah tumbuh menjadi penopang. Jalan yang dulu terasa sepi, kini dilalui banyak orang. Meski mereka mungkin tidak mengetahui siapa yang pertama kali meratakannya. Ia tidak merasa ditinggalkan. Justru ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Seperti seorang penjaga yang akhirnya melihat benteng berdiri cukup kokoh untuk ditinggal sejenak. Ia tetap hadir, tetapi tidak lagi menjadi penentu setiap langkah. Sejarah menuntut regenerasi, bukan ketergantungan. Dalam kesunyian tertentu, bayangan perjalanan yang tak pernah ditempuh kembali muncul. Tanah suci itu masih ada, tetap agung, tetap mulia. Namun, bayangan itu kini tidak membawa gelisah. Ia hadir sebagai bagian dari masa lalu yang telah diterima sepenuhnya. Tidak ada penyesalan, hanya pemahaman bahwa hidup memang dibentuk oleh pilihan yang tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita impikan. Sunan Kalijaga melihat ke sekeliling. Jawa akan terus berubah. Tantangan baru akan datang dengan wajah yang berbeda. Mungkin lebih halus, mungkin lebih keras. Tidak ada jaminan bahwa keseimbangan ini akan bertahan selamanya. Namun ia percaya, benih yang telah ditanam cukup dalam untuk memberi arah. Meski angin zaman kembali kencang, ia memahami satu hal yang kini terasa utuh. Sejarah bukan tentang titik akhir, melainkan tentang kesinambungan. Apa yang ia lakukan hanyalah satu bagian dari alur panjang yang dimulai sebelum dirinya dan akan berlanjut setelahnya. Ia bukan penutup cerita, hanya salah satu bab yang diperlukan. Di sore hari,
Ia duduk, memandangi langit yang berubah warna. Tidak ada kata-kata besar yang terucap. Tidak ada pesan terakhir yang diumumkan. Sunan Kalijaga memilih diam, seperti kebanyakan keputusannya selama ini. Diam yang bukan kekosongan, melainkan ruang bagi generasi berikutnya untuk mengisi. Langkahnya mungkin akan semakin jarang terdengar. Namanya mungkin akan semakin sering disebut tanpa banner-banner dipahami. Namun, itu bukan lagi urusannya. Tugasnya bukan memastikan bagaimana ia dikenang, melainkan memastikan arah tidak sepenuhnya hilang. Sejarah yang tak pernah selesai ini terus bergerak, melampaui satu tokoh, satu zaman, dan satu keputusan besar yang pernah diambil dalam sunyi. Larangan yang dulu terasa berat kini menjadi fondasi yang tak terlihat. Pengorbanan yang tak dicatat telah menjelma menjadi ketenangan yang dianggap wajar. Sunan Kalijaga bangkit, melangkah perlahan, menyatu dengan arus kehidupan yang terus berjalan. Tidak ada penutup yang tegas, tidak ada akhir yang diumumkan, karena sejarah memang tidak pernah berhenti. Ia hanya berpindah tangan, menunggu siapa yang bersedia menjaga keseimbangan berikutnya. Di tengah dunia yang tak pernah benar-benar diam,